Nah, perlu perhatian, peringatan. Air yang mustakmal walaupun tidak bisa dipakai untuk bersuci ataupun tidak bisa dipakai untuk menghilangkan najis, jangan apa hukumnya memakai air zam-zam untuk menghilangkan najis? Jawaban: hukum menggunakan air zam-zam untuk menghilangkan najis ialah makruh. Karena air zam-zam adalah air yang lebih mulia daripada air telaga Al-Kautsar. Kitab Fathul Mullah halaman 166, Penerbit Maktabat Darul Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minggu kemarin kita sudah mengkaji apa yang dimaksud dengan air suci namun tidak mensucikan yang lain. Sudah kita kaji, sudah kita pahami. Lalu kita juga mengkaji apa itu air mustakmal. Alhamdulillah kita sudah paham juga. Dan setelah itu pertanyaan selanjutnya nomor 38, apa hukum memakai air zam-zam untuk menghilangkan najis? Air zam-zam dipakai gak sampai cebok? Mana? Boleh lah, boleh aja. Nah, tapi hukumnya makruh. Kenapa? Nah, di sini jawabannya, hukum menggunakan air zam-zam untuk menghilangkan najis ialah makruh. Kenapa? Karena air zam-zam adalah air yang lebih mulia dari air telaga Al-Kautsar. Padahal air telaga Al-Kautsar seperti disebutkan di dalam kitab Tafsir Al-Munir juz 15 halaman 831 dikatakan wa huwa nahrun fil jannah. Al-Kautsar itu adalah sungai di dalam surga. Kenapa dinamakan Al-Kautsar? Ada yang tahu kan? Kenapa dinamakan Sungai Al-Kautsar? Lain Sungai Mahakam kenapa? Kalau Sungai Mahakam itu di Samarinda. Sungai Karangomos di mana? Nah, kalau Sungai Al-Kautsar di mana? Di Sungai Al-Kautsar dinamakan Al-Kautsar karena saking banyaknya airnya. Nah, jadi ada dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW itu tidur sebentar, tiba-tiba bangun, senyum Rasulullah SAW. Bingung sahabat, ya Rasulullah, kenapa? Pian sampai bangun tidur langsung senyum? Kata Rasulullah, tadi wahyu baru turun. Apa wahyunya? Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Aku diberikan sungai Al-Kautsar. Baru jarnya Rasulullah, wahai sahabat, tahulah kebuahan pian ini, apa itu Al-Kautsar? Kata sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu kata Rasulullah, Al-Kautsar adalah sungai di dalam surga yang diberikan kepadaku, yang mana nanti umat-umatku meminumnya nanti di hari kiamat. Cawangnya, gelasnya banyak seperti bilangan bintang di langit. Berapa bintang di langit? Miliaran. Banyak banget. Nah, air zam-zam itu lebih mulia daripada air yang ada di Sungai Al-Kautsar. Bayangkan. Dan sekarang air zam-zam sudah kita rasakan. Alhamdulillahirabbil. Di dalam kitab Sunan Ibnu Majah hadis nomor 3062 di sana disebutkan ma'u zam-zam lima syuriba lahu, yaitu air zam-zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Kalau kemarin siapa mau berbini minum air zam, makanya untuk para jomblo dan jomblowati
dan Panjul dan Panjulwati bersama air Zam-Zam. Ini apa? Sponsor. Jadi minum, mau sembuh dari sakit, ketika mau minum, ya Allah sembuhkanlah penyakitku, minum air Zam-Zam. Itu hadis itu, lain perkataan manusia biasa. Itu hadisnya Rasulullah SAW. Taib. Jadi hukum memakai air Zam-Zam untuk menghilangkan najis adalah hukumnya makruh. Yang nomor 39 ini. Bab 39, bagaimana hukumnya jika air seperti air mutlak, air yang murni dicampur dengan sesuatu yang suci? Jawabannya, air campuran antara air mutlak dengan sesuatu yang suci hukumnya adalah seperti air mustakmal, tidak bisa dipakai untuk berwudu dan mandi wajib. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 39, bagaimana hukumnya jika air seperti air mutlak, yaitu air murni? Tahu air mutlak kalau kemarin dijelaskan, kalau air mutlak air murni yang tidak ada bercampur sedikit pun dan tidak pernah dipakai untuk bersuci. Itu namanya air apa? Air mutlak. Nah, bagaimana hukumnya air mutlak ini, air murni ini dicampur dengan sesuatu yang suci? Contohnya seperti apa? Nah, aqua masih airnya. Air murni dicampur dengan sesuatu yang suci. Contohnya seperti apa? Nah, di muka soal ada yang melihat. Nah, aqua dicampur kopi. Nah, tapi nanti ada syarat-syaratnya. Kapan air murni itu menjadi tidak murni lagi? Ada nanti syarat-syaratnya. Nah, di sini ada berapa syarat? Ada 4 syarat. Baik. Air campuran, nah dicampur dengan sesuatu yang suci. Contohnya seperti kopi. Jawaban, air campuran antara air mutlak dengan sesuatu yang suci. Contohnya seperti kopi. Seperti apa lagi? Teh. Seperti apa lagi? Sirup. Seperti apa lagi? Milo. Seperti apa lagi? Cappuccino. American coffee. Tambahin lagi. Nah, teh Solo ya. Nah, itu kan iklan ini apa ya? Sekalian. Jadi air yang mutlak tercampur dengan sesuatu yang suci, seperti kopi, hukumnya adalah seperti air mustakmal. Apa air mustakmal? Air mustakmal adalah air yang pernah dipakai untuk menghilangkan kewajiban di dalam bersuci. Contohnya dipakai dalam satunya lagi pakai apa lagi? Mandi wajib. Nah, maka air itu menjadi mustakmal. Taib, air yang dicampur dengan sesuatu yang suci hukumnya sama seperti air mustakmal. Maksudnya apa? Yaitu air tersebut tidak bisa dipakai untuk berwudu dan mandi wajib lagi. Tidak bisa lagi sudah. Tapi ada syaratnya. Ada berapa? Ada 4 syarat. Apabila 4 syarat ini terpenuhi, maka air itu tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Seumpamanya 3 syarat aja, nah bisa masih. Tapi kalau sudah 4, nah maka tidak bisa dipakai untuk bersuci. Yang pertama, yaitu yang bercampur dengan air tersebut adalah sesuatu yang suci. Karena kalau bercampur dengan najis namanya air apa? Air mutanajis namanya, lain air najis. Air najis tuh air kencing tuh air najis. Asli dari sananya najis. Air mutanajis air yang suci kejatuhan najis. Nah, itu bedanya. Yang pertama
yaitu yang bercampur dengan air mutlak, air tersebut adalah sesuatu yang suci. Seperti apa nih? Kopi. Jadi air kopi ini dia suci, tapi tidak bisa mensucikan. Nah, perlu perhatian, peringatan. Air yang mustakmal walaupun tidak bisa dipakai untuk bersuci ataupun tidak bisa dipakai untuk menghilangkan najis, jangan dibuang. Airnya ndak sudah tidak bisa mensucikan yang lain, suci tidak bisa mensucikan yang lain, jangan dibuang, disimpan. Nanti ada di sini tata caranya air mustakmal itu bagaimana supaya dia itu bisa menjadi air mutlak lagi, ada caranya nanti di sini. Kita bahas satu-satu. Jadi yang pertama, yang bercampur dengan air tersebut adalah sesuatu yang suci. Yang kedua, yang dicampur ke air adalah sesuatu yang dapat larut tercampur, seperti kopi dan sebagainya. Tuh. Kalau yang tidak tercampur apa? Contohnya, seperti minyak. Nah, ini namanya apa? Kopi. Kalau tidak ada orang bilang ini air kopi. Kenapa? Karena dia bisa menghilangkan nama airnya. Air putih kita celupi teh Solo. Jadi apa? Teh. Nggak ada orang bilang ini air teh, nggak ada. Hilang sudah nama airnya. Nah itu. Tapi air dicampur minyak bisa jadi minyak? Nggak bisa. Orang tetap bilang ini air, ini minyak. Nah kayak gitu jadinya. Jadi sesuatu yang bisa bercampur dengan air, seperti kopi, seperti apa lagi, teh, dan lain-lainnya. Baik. Yang ketiga, perubahan yang terjadi sangat tampak. Nah, sehingga tidak bisa dinamakan air mutlak lagi. Nah, contohnya mana air putih? Nah, ini langsung praktek. Nah, kita baca, perubahan yang terjadi sangat tampak, sehingga tidak bisa dinamakan air mutlak lagi. Ini air apa? Air putih, air mutlak, air murni, belum bercampur lagi. Kalau bercampur, kopi, tetes sedikit bercampurnya, tapi tidak merubah warnanya atau berubah sedikit aja, sehingga kita tuh bisa masih menamai ini adalah air, bukan menamai ini kopi. Nah, maka air ini tetap bisa dipakai berwudu. Contohnya nih air, nah kebanyakan ini mana gua nih. Nah ini air apa ini? Nah ini teh. Teh muda namanya. Teh muda. Kopinya terlalu hitam. Nah, apa ini? Bagus, jelas. Air lagi sedikit lagi. Nah, air kalau mencampur sedikit aja. Ini apa namanya? Air bisa masih dinamakan air. Tercampur dengan kopi lah. Tercampur, cuma campurannya sedikit, sehingga kita masih bisa menamakan ini adalah air, bukan kopi. Kalau sudah berubah ke ini, namanya apa? Cappuccino namanya.
Nah, ini basah. Baik, salah yang perubahan yang terjadi sangat tampak sehingga tidak bisa dinamakan air mutlak lagi. Adapun jika berubah hanya sedikit, nah berubahnya apa? Sedikit, maka masih boleh dipakai untuk bersuci. Jadi air yang berubah sedikit seperti ini boleh dipakai untuk bersuci. Baik, yang terakhir, nah ini harus lebih fokus. Yang guring bangunan dulu. Yang sudah bangun jangan guring. Yang terakhir, sesuatu yang mengubahnya adalah sesuatu yang dapat dihindari air. Sesuatu yang dapat dihindari air, contohnya seperti apa? Kopi. Nah, kita ambil lawanannya dulu supaya paham. Sesuatu yang tidak bisa dihindari air. Sesuatu yang tidak bisa dihindari air, contohnya seperti apa? Itu bisa dihindari. Yang tidak bisa dihindari air, contohnya seperti apa? Seperti lumut. Ya, kalau air, di mana ada air, ada lumut. Bisa nggak air menghindari? Nggak bisa, karena lumut itu secara apa? Tobi'i dia tumbuh sendiri di air. Atau kotoran-kotoran, biasa air itu ada kotorannya kok. Yang warna kuning-kuning itu lah. Lain yang di sungai itu lain, yang mengapung-apung itu lain. Ini enggak, kotoran air. Nah, itu sesuatu yang tidak bisa dihindari air. Karena memang itu memang sudah harus di air, wajib dia di air. Sama kayak lumut, itu sesuatu yang tidak bisa dihindari air. Dia wajib ada di air. Nah, baik. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindari air. Sedangkan sesuatu yang bisa dihindari air, contohnya seperti kopi, seperti teh, itu bisa dihindari air. Dia tidak wajib bercampur dengan kopi, tidak wajib bercampur dengan teh, tidak wajib bercampur dengan American cappuccino, tidak wajib. Tapi kalau sudah dengan lumut, wajib sudahnya. Coba aja gentong itu lah, isi air, biarkan setahun, biar buka, warna apa dalamnya? Warna hijau. Memang secara wajib, secara tobi'i memang seperti itu sudah. Dari sananya memang seperti itu. Itu sesuatu yang wajib ada di air, tidak bisa dihindari air. Sedangkan seperti kopi, sesuatu yang bisa dihindari air. Paham? Itu bedanya. Sesuatu yang mengubah adalah sesuatu yang dapat dihindari air. Contohnya seperti apa? Seperti kopi bisa dihindari oleh air. Nah, tetapi jika air berubah dengan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh air, yaitu sesuatu yang secara alami terjadi keberadaannya jika ada air, seperti apa? Seperti lumut. Dia ada dengan sendirinya. Nah, seperti lumut yang ada di tempat air. Nah, maka apabila air itu berubah karena sesuatu yang tidak dapat dihindarinya, seperti lumut, nah maka air itu tetap bisa dipakai bersuci. Tetapi apabila air itu bercampur dengan sesuatu yang dapat dihindarinya, seperti apa? Kopi, maka air itu tidak bisa dipakai bersuci. Maka air yang suci berubah warna karena lumut.